Saudara, pada peringatan Hari Anti Korupsi bulan Desember 2013 lalu, Rektor UNES mendapatkan kepercayaan Presiden SBY untuk turut menyebarkan gerakan anti korupsi. Pasalnya, integritas UNES dalam pencegahan anti korupsi dianggap konsisten. Di samping riset dan penerbitan buku anti korupsi, sejumlah kerjasama UNES dan KPK telah berjalan sejak 2006. Salah satunya lewat pendidikan anti korupsi di SMP SMA se-Jawa Tengah. Laporan selengkapnya akan kami rangkum dalam liputan khusus wawancara reporter kami Surahmat dengan Abraham Samad di Gedung KPK Kuningan, Jakarta. Kerjaan macam apa yang bisa diambil oleh para akademisi, terutama di lingkungan kampus, menurut Pak Abraham? KPK beranggapan atau melihat fakta bahwa KPK ini sebagai lembaga penegak hukum dibandingkan dengan lembaga penegak hukum yang lain menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang infrastruktur sumber daya manusianya itu terbatas. KPK tidak hadir di seluruh daerah di wilayah Indonesia. Beda dengan kepolisian maupun di kejaksaan. Punya infrastruktur sampai ke daerah, kabupaten, bahkan kalau kepolisian sampai ke kecamatan. Beda dengan KPK yang nggak punya infrastruktur sampai di daerah. Oleh karena itu, sebagai lembaga penegak hukum yang mengemban misi pemberantasan korupsi, yaitu mengintegrasikan antara pendekatan penindakan dan pendekatan pencegahan, maka KPK harus bisa bermitra dengan seluruh komponen masyarakat CSO. Dalam hal ini, andalan utama KPK adalah bermitra dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di negeri ini. Termasuk di dalamnya kita sangat berharap kerjasama yang selama ini terjalin dengan Universitas Negeri Semarang yang sejak tahun 2006 itu terus bisa ditingkatkan. Karena kita berharap bahwa peran perguruan tinggi inilah yang dapat melakukan pendekatan-pendekatan pencegahan, utamanya membangun pendidikan anti korupsi yang sedang KPK galakkan. Oleh karena itu, kehadiran perguruan tinggi sangat diharapkan untuk bisa mengembangkan pendidikan anti korupsi di setiap wilayah yang dinaungi. Misalnya kita berbicara Universitas Negeri Semarang, maka kita berharap Universitas Negeri Semarang harus mampu mengembangkan pendidikan anti korupsi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Pendidikan, mayoritas alumni kami bekerja menjadi guru gitu. Kalau Pak Abraham bilang belum punya infrastruktur, KPK lulusan kami bahkan sudah mestinya ke sekolah-sekolah. Ini menurut asumsi kami ini akan jadi kekuatan besar jika sinkron. Menurut Pak Abraham juga penilaiannya begitu? Iya, jadi seperti tadi saya katakan bahwa ada sinergisitas ya. Harus ada kemitraan yang terjalin terus-menerus, dan kemitraan itu harus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar supaya kolaborasi antara KPK dan perguruan tinggi atau Universitas Negeri Semarang itu akan bertambah solid. Dan kalau kedua institusi ini melakukan kerjasama yang solid, maka saya pikir hasil yang akan didapatkan nanti dalam hal mengembangkan pendidikan anti korupsi itu akan tercapai secara maksimal. Yang juga perlu dilirik barangkali adalah riset. Ya. Seberapa besar peran riset perguruan tinggi untuk gerakan pemberantasan anti korupsi yang KPK pimpin? KPK ini lembaga penegak hukum yang mempunyai badan riset juga ya. Kita punya litbang. Litbang kita inilah yang kita harapkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset yang ada di perguruan tinggi. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus terus dikembangkan dan menjadi program riset kita bersama, utamanya dalam hal pencegahan ke depannya. Oleh karena itu kita berharap bahwa Litbang KPK bisa bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia, utamanya Universitas Negeri Semarang.